Dibantu warga, petugas gabungan mengevakuasi para korban kapal cepat yang alami kecelakaan di perairan Desa Pelaju, Sembakum, Kabupaten Nunukan. Dari 30 penumpang kapal, 5 diantaranya meninggal dan 1 hilang, sementara sisanya berhasil dievakuasi. Kapal dalam perjalanan dari Pelabuhan Tarakan menuju Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan saat terbalik di perairan Desa Pelaju. Kapal alami kecelakaan diduga karena tersedot pusaran air. Dan pada pelayaran tersebut mereka mengalami suatu kecelakaan yaitu di perairan Sebakun yang diakibatkan oleh pusaran air, ya, diakibatkan oleh pusaran air di mana pusaran air tersebut agak cukup kencang atau deras yang diakibatkan dampak dari banjir yang terjadi beberapa hari kebelakang itu. Sehingga arusnya sangat kencang. Kini tim Basarnas dan Polairut masih mencari 1 penumpang lagi yang masih hilang. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Minibus pengangkut rombongan keluarga pecah ban dan terbalik di Jalan Tol Balmera Medan. 2 penumpang meninggal dunia dan 4 lainnya luka berat. Jalan tol mana nih? Sebuah minibus yang ditumpangi 1 keluarga terguling di Tol Balmera Medan Senin pagi. Akibatnya 2 penumpang meninggal dunia dan 4 lainnya mengalami luka berat. Kecelakaan bermula saat minibus melaju dari arah Tanjung Morawa menuju Belawan Medan. Namun tiba-tiba ban kiri minibus pecah sehingga terguling. Daerah Tanjung Morawa menuju ke Belawan di kilometer 200 ke terjadi pecah bannya, berguling, terseret hingga ke kilometer 20-100. Keempat korban luka dibawa ke Rumah Sakit Mitra Medikal Tanjung Mulia Medan. Kecelakaan ini ditangani Satlantas Polsek Percut Setuan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Sulawesi Tenggara, 5 dari 9 penumpang meninggal dunia. Sebuah minibus yang membawa 9 mahasiswa mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Poros Kasipute, Tinangkea, Bubana, Sulawesi Tenggara, Senin sore. 5 penumpang meninggal dunia sementara 4 lainnya luka ringan. Ke-9 mahasiswa ini diketahui baru selesai melakukan penelitian di sebuah pabrik tebu. Saat melaju di Kelurahan Lameroro, ban kiri belakang minibus tiba-tiba pecah. Minibus yang lepas kendali keluar ke bahu jalan dan menabrak pohon. Adapun korbannya adalah mahasiswa dari Unhalu yang melaksanakan penelitian di John Lynn. Setelah melaksanakan penelitian menuju ke daerah Kesiputeh untuk mencari makan dan istirahat, dan dalam perjalanan mengalami kecelakaan. Para korban luka kini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Bobana. Sementara korban meninggal dunia masih menunggu pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka masing-masing. Dari Bobana, Sulawesi Tenggara, Sudirman, iNews melaporkan. Gegara menerobos lampu merah, mobil dinas polisi menabrak pemotor hingga terpental di Jalan Raya Nganggel, Surabaya, Jawa Timur. Beruntung korban selamat dan hanya mengalami luka ringan. Pelatih lo polisi. Untung ditabrak kudu wong meteng rek. Mobil dengan plat nomor 18X menabrak pemotor di Jalan Ngagel, Surabaya, Jawa Timur. Remeng lho, Pak. Nek remeng ini kita ban pecah iki, bawanter iki. Sopir diduga terobos lampu merah karena tertinggal rombongan iring-iringan. Tabrakan tidak terhindarkan, seorang pemotor terpental. Mobil dari polisi tadi itu ngawal, tapi mobilnya ketinggalan dari arah Wonokromo ke arah Gubeng. Ya, ketinggalan rombongan. Terus tapi menyalakan sirine. Kemudian posisi lampu itu sudah merah. Itu kan wajib jalan toh kendaraannya. Nah terus mobil polisi ini tadi itu nggak menurunkan kecepatan tapi malah tancap gas.
sehingga menabrak seorang wanita pengendara Honda Beat. Beruntung korban selamat dan hanya alami luka ringan. Namun sepeda motornya dibawa petugas ke kantor Polrestabes Surabaya. Nah, dari situ lampu hijau, saya maju, terus kok ada itu banter langsung. Nah belakang saya kan tintin, saya kan ya maju, kan sudah lampu hijau bener. Iya sudah hijau, semuanya tahu tadi kalau sudah hijau. Iya, memar-memar semua kaki, ya kepalanya sakit. Tadi kan sudah pakai rotator, pakai sirine. Sudah pakai rotator, pakai sirine, yang lain posisi berhenti, saya masuk, akhirnya mbaknya juga nyelonong masuk. Terus seketika saat itu, saya langsung menepi, saya bantu angkat mbaknya menepi, terus masyarakat, ya ceritanya ketinggalan rombongan. Betul. Akibat peristiwa tersebut, lalu lintas Jalan Raya Ngagel, Surabaya sempat terganggu. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebuah krain terguling saat memindahkan baja di proyek rel ganda KRL Bogor Sukabumi. Meski krain belum dipindahkan, aktivitas proyek di kawasan Stasiun Batu Tulis Bogor, Jawa Barat tetap berjalan. Posisinya Alat jenis krain ini terguling saat memindahkan beton di proyek rel ganda KRL jurusan Bogor Sukabumi di kawasan Stasiun Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat. Peristiwa yang terjadi pada Minggu sore kemarin terjadi saat hujan dan tanahnya ambles. Krain pun terguling. labil tanahnya. Hingga Senin siang, krain yang terguling belum juga dipindahkan. Aktivitas di proyek tetap berjalan. Tidak ada korban jiwa atas peristiwa ini, pihak kepolisian hingga pengelola proyek enggan memberi pernyataan resmi. Dari Bogor, Jawa Barat, Fukron Munawar, iNews melaporkan. Hendak menyalip mobil truk dan jalan kondisi licin, pengendara motor yang ditumpangi 2 orang terjatuh di Jalan Raya Lewi Sadeng, Lewi Liang, Bogor, Jawa Barat. Akibatnya 1 pengendara tewas dan 1 korban selamat. Nanang, warga asal Lewi Sadeng, Kecamatan Lewi Liang, Bogor, Jawa Barat harus meregang nyawa dikarenakan terlindas kendaraan truk pada Selasa malam. Korban terjatuh saat akan menyalip kendaraan mobil truk di Jalan Raya Lewi Sadeng, Lewi Liang, Bogor, lantaran jalan dalam kondisi licin pasca diguyur hujan. Sedangkan adiknya yang bernama Asep selamat dari kecelakaan tersebut dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Lewi Liang, Bogor, dikarenakan hanya mengalami luka ringan. Menurut saksi, motor metik yang dikemudikan korban warga Lewi Sadeng ini melaju dari arah Bogor menuju Jasinga dan bermaksud hendak menyalip truk yang ada di depannya. Namun naas, karena kondisi jalanan yang licin karena hujan, motor langsung terjatuh dan korban pun terseret hingga beberapa meter. Dia arah dari mana, Pak? Kalau dari rumah saya ke sini udah korbannya jatuh aja. Oh gitu. Gitu. Tadi bawa lah ke sini. Pas saya lihat emang mukanya agak hancur ya. Menderita luka di kepala ya, Pak? Iya. Berapa orang, Pak? 2 orang, adanya mah hidup. Ini kakaknya ini. Ini yang mengemudikan? Iya, yang mengemudikan ya. Berboncengan? Yang mengemudikan. Oh, yang bawa. Berboncengan ya, Pak ya? Berboncengan. Itu warga mana, Pak? Warga Puraseda. Dari mana sih? Dari rumahnya. Iya, dari arah Bogor aja mau ke Jasinga gitu. Mau ngangkat orangnya itu udah apa? Lihat palanya itu udah ngeri gitu kan. Akhirnya saya angkat motornya aja. Kejadiannya. Korban itu tergeletak di tengah atau di tengah? Oh, di tengah ya. Kemudian dipinggirkan oleh warga. Dipinggirkan 2 orang. Saudaranya sama nggak tahu yang satunya. Itu menderita luka di kepala katanya, Bang ya? Iya, palanya ini yang bolong. Korban dari arah mana, Bang? Kalau lihat dari posisi motornya, korban dari arah Lewi Liang. Lewi Liang. Bertabrakan dengan mobil truk ya, Bang ya? Iya, dengan truk. Senggol ya. Polisi Satuan Unit Laka Lantas yang tiba di lokasi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sopir dan kernet untuk dimintai keterangan. Kasusnya kini dalam penanganan Polsek Lewi Liang, Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.
ABK kapal cepat yang diduga menyelundupkan barang ilegal di perairan Muntok, Bangka Barat hingga kini masih diburu polisi. Diduga 4 orang pelaku membuang barang ilegal ke laut dan hingga kini belum ditemukan. Jajaran Polda Bangka Belitung bekerjasama dengan Polda Sumatera Selatan masih memburu para ABK kapal cepat atau kapal hantu yang nekat menerobos hutan bakau berlumpur saat terlibat kejar-kejaran dengan helikopter Polda Bangka Belitung. Diduga ada 4 orang ABK yang berhasil lolos dari sergapan polisi dan meninggalkan sebuah kapal cepat dengan 5 buah mesin bertenaga 1000 PK. Dari dalam kapal yang ditinggal, polisi hanya mendapati beberapa jerigen bahan bakar minyak untuk operasional kapal selama perjalanan ke tujuan. Polda Bangka Belitung belum bisa mengevakuasi kapal hantu dari kawasan hutan bakau untuk dijadikan barang bukti karena terkendala medan yang sulit dan berlumpur. Polisi juga belum mendapatkan benda yang sempat dibuang pelaku ke laut hingga belum bisa dipastikan jenis dan bentuk barang yang dibawa pelaku. Saat ini posisi kapal berada di dalam hutan, kira-kira jaraknya 70 meter dari hutan, dari bibir pantai atau hutan bakau yang pertama, yang paling dekat dengan pantai. Sedangkan tersangka tidak ditentukan. Belum bisa dipastikan asal dan tujuan kapal cepat itu. Saat dikejar, mereka terpantau memulai perjalanan dari perairan Bangka Barat hingga memasuki Pulau Nangka di Bangka Tengah yang letaknya cukup dekat dengan Pulau Sumatera. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Enam warga negara asing diketahui menyalahi aturan izin tinggal di Indonesia. Ke-6 WNA tersebut diamankan pihak imigrasi dalam razia yang dilakukan di apartemen Basura City, Jatinegara, Jakarta Timur. Petugas imigrasi Jakarta Timur Senin siang menggelar razia terhadap warga negara asing di apartemen Basura City, Jalan Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur. Petugas memeriksa paspor sejumlah WNA yang tinggal di apartemen. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui izin dan masa tinggal mereka di Indonesia. Dari hasil pemeriksaan, 6 WNA asal Rusia, Sri Lanka, dan Yaman diketahui menyalahi aturan tinggal, yakni melebihi batas tinggal dan menyalahgunakan izin tinggal. Yang overstay lebih dari 6 bulan sebanyak 3 orang. Itu warga negara mana, Bang? Dalam satu keluarga, warga negara Sri Lanka. Tinggal dengan izin tinggalnya sebanyak 2 orang. Warga negara Yaman dan Syria. 1 orang diduga menyalahgunakan izin tinggal adalah warga negara Rusia. Sanksi kepada WNA diberikan setelah pihak imigrasi melakukan koordinasi dengan pemerintah dari negara asal WNA tersebut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sebuah tempat hiburan malam di kawasan Jakarta Pusat disegel paksa petugas Satpol PP. Penyegelan dan sanksi denda diberikan setelah beredar video para pengunjung asik berpesta tanpa menerapkan protokol kesehatan. Inilah video yang viral di media sosial saat ratusan pengunjung tengah asik berpesta ria di sebuah tempat hiburan malam di kawasan Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sesak padat para pengunjung abai menerapkan protokol kesehatan. Para pengunjung asik berjoget saat seorang disc joki memainkan musik pada Sabtu malam lalu. Usai mendapat laporan, petugas Satpol PP melakukan sidak ke lokasi dan langsung menyegel tempat hiburan malam selama 3 kali 24 jam dan memberi denda. Kemarin itu kan ada yang viral, kerumunan ya di salah satu bar di Jakarta, dan setelah kita cek memang itu benar, ada kerumunan yang mengundang DJ ya, tidak membatasi jumlah pengunjung.
Kini, tempat hiburan malam tersebut ditutup sementara. Jika kembali melanggar protokol kesehatan, maka akan dijatuhi sanksi lebih berat. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.